di Bapil Bahas Film bersama Desasha dan di Bagas. Dan hari ini sebelumnya selamat tahun baru. Oh, selamat tahun baru Chinese New Year. Ya, sama aja sih. Selamat tahun baru Cina, Imlek lah. Imlek, selamat Imlek bagi yang merayakan. Semoga semuanya sehat dan mendapatkan angpau yang sebanyak-banyaknya. Berarti kalau mendapatkan angpau sebanyak-banyaknya tidak boleh menikah. Oh iya. Iya, jadi tradisi mereka kalau yang belum menikah tuh dikasih angpau. Oh, jadi yang sudah nikah tuh ngasih. Iya, biarpun lu umur 50 tahun belum menikah, lu tetap dapat angpau. Wow, enak ya. Soalnya lebaran nggak kayak gitu. Iya, kita malah ngasih barang bocil yang belum puasa. Iya benar juga. Tapi ya ngomong-ngomong soal bocil, hari ini kita mau review 2 film yang menurut kami rekomen untuk yang bertemakan Imlek lah ya. Yang pertama langsung aja kali ya. Jadi yang pertama ini dari gua. Yang judulnya Kung Fu Hustle. Jadi memang sebenarnya sih ini certified hood classic aja sih Kung Fu Hustle. Nih langsung gue review aja. Boleh? Bentar gue buka catatan dulu karena jujur gue tuh setiap nonton Kung Fu Hustle di TV itu cuma nonton setengah-setengah doang. Setengah-setengah doang ya? Iya. Gue pun sebenarnya juga, tapi dulu sempet lah ada satu momen dimana gue nonton full ya. Sebenarnya kalau ngomongin gini ya, Kung Fu Hustle tuh itu kartun relief aja sih itu film. Oh, dari kartun? Bukan. Kartun relief tuh maksudnya adalah dimana di live action nih, tapi kartunis banget gitu loh. Kayak nonton Looney Tunes lah. Orang-orang tuh ngomong Kung Fu Hustle adalah Looney Tunes, Jackie Chan, sama Quentin Tarantino disatuin gitu. Jadi kayak memang dibilang eksperimental enggak sih. Tapi cukup kino lah tuh film gitu. Dan timeless sih film Kung Fu Hustle menurut gue. Stephen Chow apalagi dia. Ini Stephen Chow ini di sini. Jadi itu mungkin kalau lupa Stephen Chow yang main jadi bapak di CJ7. Dia. So, saya gue itu ya. Jadi Stephen Chow di sini bekerja sebagai, gue lupa pokoknya dia aktor, salah satu karakter utama sama sutradara. At the same time di sini juga merupakan film action kungfu yang memang hiperbola lah. Makanya tadi gue bilang kartunis hiperbola gitu kan. Ada scene mereka kayak lari bener-bener. Kalau lari kan kalau di dunia nyata ya udah lari, ini kayak sampai muter. Kartunis banget gitu. Jadi ya gue sebagai penikmat film Jackie Chan gitu, ya gue sangat menikmati lah. Jackie Chan mungkin memang pendekatannya realistis, kalau pendekatannya memang kartunis. Secara cerita juga apa ya? Menurut lu gimana ceritanya, masih relevan gak sih? Maksudnya kayak kalaupun lu nonton di tahun ini kayak itu nggak akan membosenin gitu? Gue rasa nggak bakal bosen, tuh kenapa sebenarnya cukup sering tayang di TV kan, dan orang gue rasa bakal tetap kayak Kung Fu Hustle nih. Karena kayak mandatory ya? Iya, karena secara cerita juga enteng sih, nggak yang berat-berat banget. Inti ceritanya ini apa sih sebenarnya, Guys? Inti ceritanya tuh sebenarnya tentang ada beberapa. Kalau Stephen Chow di sini kayak dia tuh apa ya, punya masa kecil yang kayak di underestimate, dibully lah sebenarnya, dibully gitu. Iya. Terus, ada scene kayak gimana dia dikencingin nggak sih? Iya, kalau ingat sih. Iya, itu ada. Dan itu dia menyelamatkan seorang cewek yang dibully, terus kayak dia tuh jadi gue lupa. Dia sebenarnya sudah nabung buat jadi semacam, gue lupa pekerjaannya apa. Tapi dia beli buku dari gelandangan gitu, beli buku untuk kungfu gitu, 10 sen apa berapa gitu. Dan dia belajar, belajar aja yang ujung-ujungnya nggak bisa juga kan. Gitu. Yang jadi guru kungfunya ini Jackie Chan bukan sih? Bukan. Pokoknya memang gelandangan lah gitu loh gurunya. Dia beli buku-buku, terus bukunya tuh benar-benar kayak di apa? Coret-coret. Bukan dicoret, digambar sendiri. Jadi gerakan-gerakan kungfunya digambar sendiri sama dia gitu. Yang ini spoiler udah pada nonton lah ya, Kung Fu Hustle. Yang ujung-ujungnya sebenarnya dia tuh bukan mendapatkan kekuatan dari bukunya, melainkan pokoknya si yang jadi kodoknya itulah ya, si klasik kodok itu kayak semacam ketransfer nggak sengaja gitu energinya, gara-gara kayak habis berantem gitu, kena dipukul, terus sempet pingsan, sempet kayak semacam koma bahkan, terus bangkit lagi udah jadi kayak the kung fu master gitu akhirannya. Sumpah. Yang berantemnya tuh yang di ring itu bukan sih? Bukan. Jadi this takes place in semacam kayak rusun. Lo kan ya, kita pernah bahas juga tentang ibu-ibu yang agak bingung juga nih buat editor, pasti kayak aduh mau nggak mau diburemin kan, karena ibu-ibu itu beneran selalu ngerokok gitu. Nggak pernah nggak ngerokok, even pas lagi dipakai ini dia ngerokok juga. Apa sih namanya itu yang buat leher? Ini kayak memang penggambaran karakter sih, karakter ini di Kung Fu Hustle tuh
gue suka banget. Tapi gitu yang ikonik emang dia sih. Emang dia yang ikonik justru gitu loh, bukan si Stephen Chow-nya menurut gue ya. Walaupun Stephen Chow di sini ya he's doing his best dan menurut gue asik juga karena cerita dia cukup personal kali ya, maksudnya ya tentang kayak ya cewek yang dulu ini terus pas ketemu lagi udah gede ternyata si Stephen Chow ini ceritanya dia pengen kayak dia tuh kayak yang paling cupunya lah di di geng kapak itu. Di geng kapak. Geng kapaknya benar ada tato kapak. Iya, ada tato kapak dan yang gue juga suka gitu kalau ngomongin geng kapak nih. Sorry ya dia agak-agak ini ya skater. Kalau ngomongin geng kapak, gue juga suka sama treatment mereka. Sebenarnya geng kapak itu mafia loh. Kayak lu nonton Godfather kayak gimana sih Don Corleone dan segala macamnya gitu loh. Kan menyeramkan. Iya benar. Tapi di sini tuh ada dance mereka kayak joget tiba-tiba. Iya, komedinya ada sih. Di situ memang komedinya di situ. Menurut gue kayak nggak kepikiran. Dan lucunya adalah kapak siapa coba yang pakai kapak kan kalau ya udah mafia kan pakai pistol ya, ini pakai kapak gitu loh. Itu yang bikin ikonik kali ya. FYI, saking ikoniknya si ibu itu, di Netflix itu ada Kung Fu Hustle. Poster di si ibu-ibu itu. Iya. Padahal tapi memang sih maksud gua kalau misalnya secara adegan mungkin karena Stephen Chow juga seorang sutradara ya. Iya betul. Jadi kan dia pasti juga bingung kalau misalnya gua ada terus nih. Iya, benar. Karena salah satu yang paling sering adalah si ibu-ibu ini gitu. Iya benar-benar. Terus kalau ini gua mungkin boleh masuk ke technical kali ya. Gua juga suka banget ini kan film action komedi. Jadi yang main ya ekspresi itu satu, CGI yang ya di tahun 2004 itu satu tahun sama Spider-Man 2, 2004. Wah, udah 21 tahun cuy. Iya, dan ya kartunisnya tetap CGI tapi tetap dapat gitu. Terus sound design di sini mendukung banget. 운동 보안 최선 간지 따동의 연독 이막 Karena pengadengaran mereka tuh bener-bener basically kayak tokusatsu gitu. Kalau misalnya teman-teman kalau Power Ranger kan itu lawan coro-coronya gitu kan kayak biasanya kayak gitu loh. Iya. Bird's eye view drone gitu. Gue nggak tahu mereka nggak pakai drone sih kayak nggak tahu sih gue. Mungkin dari atas yang nunjukin mereka berantem di bawah gitu dengan sound effect dan juga scoring yang menurut gue keren. Terus kalau ngomongin scoring di sini ada musuh yang dia kayak semacam pakai alat tradisional Cina gitu. Oh iya yang jreng. Iya, sumpah itu tuh siapa yang kepikiran coba bikin action tapi pakai alat musik terus di drive sama angin sama ditolong pakai CGI itu gue nggak kepikiran sih. Itu kreatifnya di situ. Sumpah Stephen Chow tuh makanya kenapa gue paham banget Kung Fu Hustle jadi ikon banget lah gitu loh di dunia action komedi selain Jackie Chan dan mungkin kalau Hollywoodnya Kung Fu Panda kali ya gitulah gitu loh. Ya, tapi sebelum itu gue mau lanjut lagi. Tapi yang pasti nanti bakal ada film dari dia juga. Tapi filmnya apa? Jangan lupa jangan kemana-mana. Tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di Kung Fu Hustle dulu nih. Mungkin ujung kali ya, apa sih? Bukan konklusi juga sih. Terakhir lah dari gue tentang Kung Fu Hustle. Kung Fu Hustle ini timeless buat gue. Cukup personal juga karena gue dulu nontonnya juga pas masih bocah juga. Lollipop dan kapak itu dua elemen yang gue nggak expect bisa disatuin, walaupun sebenarnya nggak berhubungan juga sih, tapi unik gitu loh. Itu elemen-elemen yang unik menurut gue. Terus ya itu peak lah, peak sinema menurut gue ya. Karena action komedi sekarang juga udah jarang banget. Apalagi kungfu. Iya, apalagi kungfu. Mungkin karena mereka nggak mau buat karena takut dibanding-bandingin kali ya. Iya, mungkin itu satu. Cuma ribet juga mungkin. Iya, mungkin ribet. Dan emang belum ada orang yang bisa mengalahkan. Iya, si Kung Fu Hustle itu menurut gue sih. Mungkin ya ada Shaolin Soccer yang ya nggak beda jauh juga gitu loh. Ya, itu sih paling. Bentar, gue mulai catatan gue. Kayaknya ada deh catatan gue ya. Paling nih ya, ada beberapa jokes. Karena yang gue lihat ya kungfu, hustle, slapstick banget dong, jokes-jokes yang dikeluarkan dari gerakan, dari ekspresi. Tapi entah kenapa, when it comes to penulisan, mungkin gak dapet di gue kali ya. Maksudnya bukan gak dapet, bahkan berarti gak ketawa lah ya. Itu menunjukkan bahwa ada scene yang bikin ngakak banget. Gue lupa yang mana, pokoknya ada lah. Gue tuh ingat banget pas gue ngakak gak berhenti-berhenti. Tapi ada beberapa memang dari dialog terutama kayak
hah gitu doang, kayak lewat gitu, kalah gitu sama scene-scene yang lain, terutama ya scene-scene slapsticknya pas lagi action. Oh, yang gua kaget sebenarnya kalau gue lihat lagi, kemarin kan gue sempet ada beberapa klip-klipnya lah di YouTube. Mereka cukup mereferensikan salah satu film favorit horor gue juga. Apa tuh? Bukan horor sih, psychology horror, The Shining. Jadi kayak The Shining itu juga film Kubrick, filmnya Kubrick. Yang sebenarnya bisa gue review juga sih, tapi gue harus tonton lagi. Kalau mau di review, komen di bawah. Iya boleh. Salah satu film horor favorit gue sih Shining, karena memang bagus banget. Jadi ada satu adegan kayak si Stephen Chow-nya tuh duduk mau masuk ke semacam ruangan bosnya lah. Gue agak lupa. Dia tuh udah panik. Jadi kayak dari pintunya kayak keluar banjir darah yang dimana itu merupakan adegan di The Shining gitu loh. Adegan itu kayak gitu, kayak di hotel terus ruangannya kayak banjir darah, kayak gitulah. Jadi kayak semacam referensi yang wow ada ternyata gitu loh. Pas gue udah gede gue baru sadar, wow The Shining gitu. Iya, kayak ini adalah scene favorit saya gitu. Yoi. Yang selalu iya, yang The Shining ya. Kalau scene favorit di Kung Fu Hustle sih udah pasti pasti 3 master itu lagi berusaha melindungi rusunnya sama si Stephen Chow di Final Fight itu udah sumpah, yang makanya gue bilang sound design tuh sebenarnya di 2 scene itu yang menurut gue oke banget sama pengadeganan. Udah. Gue nggak ini banget dah sama Kung Fu Hustle. Jadi tadi merupakan dari gua untuk Imlek ini ya. Kalau dari lu? Gua akan merekomendasikan cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Iya. Mau cek? Ayo kita cek. Oke, kita cek. Oh enggak. Oke, gimana? Iya, jadi CTS itu dua-duanya udah ada di Netflix, jadi kalian bisa nonton maraton. CTS 1 baru ke CS. Kalau gitu, Koernes jangan lupa CTS 3. Oh enggak. Udah gitu kebetulan sudah ada seriesnya juga. Oh, CTS Nah, di Netflix juga ada seriesnya. Jadi kayak libur panjang, kayak kalian nggak tahu harus mau ngapain dah. Maraton aja tuh CTS ya. Oke. Ya. Gimana? Menurut lu tentang CTS 1 apa 2 sih? 2, gue nonton. Oh, nonton yang 2. CTS 1 sebenarnya gue udah nonton. Oke. Terus karena itu booming banget kan, ya udah gue nonton CTS 2, tapi gue nontonnya di Netflix. Di Netflix. Oke. Gimana menurut lu tentang CTS 2? Iya, padahal menurut gue ceritanya di sini bagus. Kenapa dia cuma mendapatkan sepertiga penonton dari CTS 1 ya? Agak jauh sih, sepertiga sih. Iya, mungkin karena sequel kan kutukan sequel sih. Kutukan sequel. Iya gak sih, kutukan sequel tuh selalu ada kayak yang satu udah booming pasti yang satunya kayak ya udah biasa aja gitu. Dan mungkin orang-orang prefer nunggu OTT aja lah gitu kali ya. Iya, sekarang kan gitu ya penonton Indonesia tuh. Iya. Gue tuh sampai ngobrol sama, kan kita ikut sering sama Koernes? Bukan. Oh enggak. Iya. Kita kan sering nonton sama maksudnya kita sering datang ke preskon, kita sering menemui banyak pelaku-pelaku film, terus gue sering diskusi kayak gitu, kayak kita sekarang nih, zaman sekarang nih, film itu untuk mencapai 1 juta penonton tuh susahnya banget. Dan bahkan katanya 1 juta tuh banyak banget, 1 juta tuh termasuk banyak itu. Banget, iya. Makanya agak lain tuh keajaiban Indonesia kali ya. Bener. Keajaiban Indonesia iya, betul, tuh 9,1 apa tuh. Iya. Itu 1 juta udah baik banget sih. 1 juta udah susah banget karena rata-rata memang menunggu di OTT aja. Apa sih, padahal kita harus tetap menghidupkan bioskop loh. Iya, budaya sih yang pasti. Iya. Sekarang kan banyak sekali generasi mageran ya, kayak iya udahlah. Sih. Tapi kan setidaknya walaupun memang tidak ke bioskop, mereka resmi. Iya nonton sih. yang resmi. Mana yang resmi, jangan nonton di TokTok yang persin. Iya, jangan nonton di Telegram kan. Sekarang banyak tuh yang di Telegram. Hati-hati guys. Jangan ya. Apalagi film Indonesia. Betul, jangan. Balik lagi ke CTS 2. CTS 2 ini masih menceritakan tentang si Erwin yang diperankan sama Ernest dan Natalie. Sekarang Natalie-nya berubah, kemarin waktu itu kan di CTS 1 yang memerankan Giselle. Ini yang memerankan si itu tuh yang gue bilang cantik pas Laura Basuki. Lu ngomong cantik, Sheila Dara juga cantik soalnya. Gue bilang cantik ya. Oke, gue belum nonton by the way, Iya, gue selalu lupa kenapa sih Laura Basuki. Berarti di request dengan karakter yang sama. Oh, tetap Chinese. Iya, oke. Nggak, maksud gue karakternya. Oh iya. Tetap Chinese, oke. Itu kan memang film Imlek ya, mohon maaf nih. Emang film Imlek. Iya. Oke. Jadi di sini Natalie diperankan sama Laura Basuki, dan di sini menceritakan kisah perjalanan percintaan antara Erwin dengan Natalie sebenarnya. Kalau di CTS pertama kan kisah kehidupan si ini kan, kokohnya tuh yang diperankan sama siapa? Yon Yoko yang berkecamuk kan karena si Ernest nih, si Erwin ini lebih hebat daripada dia, jadi dia kayak dibanding-bandingkan. Terus dia kan cuma kayak semacam fotografer biasa gitu yang penghasilannya cuma di fotografer, terus rebutan warisan tuh si toko kan. Di CTS 1 tuh menceritakan rebutan toko karena bapaknya udah mau pensiun kan, karena ibunya meninggal saat itu.
di CTS 2 ini ya menggambarkan usahanya Erwin untuk menikah dengan Natalie. Karena Natalie ini dari keluarga berada. Seperti itu. Nah, mulai tahu lanjutan kisahnya? Lanjutin. Mau istirahat dulu. Biar kita bisa ngecek dulu toko sebelah kayak gimana, baru kita balik ke cek toko yang sekarang. Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di CTS 2. Betul. Yang dari Syasha. Nah, gimana lu mau review apa lagi nih? Gue sebenarnya penasaran tanggapan lu tentang ceritanya gimana? Jujur di CTS 2 gue nangis banget. Banyak scene yang bikin gue nangis. Oke. Karena di situ kayak hubungan bapaknya sama kedua anaknya ini nih lebih kelihatan gitu. Nah, jadi CTS 2 ini lumayan banyak konflik. Dimana bapaknya ini kan udah nggak kerja kan. Terus dia tuh ngarepin punya cucu, jadi dia mengharapkan si Dion Wiyoko ini dan Ayu tuh diperan sama siapa gue lupa deh. Dua manusia ini tuh pengen biar cepet punya anak gitu, biar dia punya cucu. Sedangkan Ayu ini punya trauma masa kecil, di mana ternyata dia adalah anak MBA. Bukan basket. Bukan basket. Sorry. Gitu. Dia kayak punya trauma masa kecil kayak gitu, jadi kayak digojok-gojok untuk punya anak tuh dia belum siap gitu, kayak takut traumanya ini tuh turun ke anaknya kayak gitu-gitu. Jadi tapi si Dion Wiyoko ini nih yang abangnya ini si kokohnya gue lupa namanya siapa karena dia cuma dipanggil kokoh. Gue jadi lupa namanya siapa. Si kokohnya ini tuh pengen banget punya si anak gitu karena teman-temannya ini udah lumayan banyak yang punya anak kayak gitu. Nah sampai satu ketika kayak entah om atau sepupunya tuh dia menitipkan anaknya ke mereka berdua ini. Jadi sebagai biar sebenarnya misi bapaknya si Erwin ini supaya mereka tuh punya rasa keorang tuaan gitu, biar cepetan punya anak kayak gitu-gitu sih. Jokes di sini juga masih Ernest banget. Iya. Benar jokes ala stand up comedian. Oke. Tadi dari cerita, tapi kalau maksudnya ini sebenarnya di CTS 2 ini kan kita lagi di Imlek nih gitu. Yang menurut lu budaya yang ditonjolkan tuh apa? Kan mamanya Natalie ini sangat bukan sangat menentang sih, sebenarnya merestui hubungan antara Erwin dan Natalie. Cuman karena ketimpangan sosial. Ya Erwin tuh masih kayak di kelas bawah. menengah ke bawah. Kalau si Natalie menengah ke atas gitu. Okay. Dia kayak penerus perusahaan inian, terus si Erwin kan perintis gitulah, kayak gitu-gitulah. Nah di situ tuh kayak bapaknya tuh menjelaskan dulu tuh si Ayu sama kokonya tuh menikah tuh dilarang sama si bapaknya. Itu ada sebuah penyesalan terbesarnya dia gitu pas nemuin si ibunya Natalie supaya meluluhkan hatinya saat itu kan lagi konflik tuh ceritanya tuh. Nah di situ dia menceritakan karena dia punya trauma, si bapaknya ini punya trauma waktu penjarahan. Oh, oke. Iya, jadi dia mengangkat kisah itu penjarahan waktu tahun 98 tuh seberapa banyak barang yang habis gara-gara penjarahan sama pribumi, makanya dia menolak anaknya untuk menikah dengan pribumi. Oh, gitu. Akhirnya ya udah anaknya kawin lari. Oh, gitu. Oke. Ya udah, akhirnya karena dia melihat kebaikannya Ayu, dia bilang tuh kayak saya selalu merasa menyesal ketika melihat Ayu baik sama anak yang pertama itu. Gitu deh. Tapi kalau dari lu sendiri hal-hal yang kayak misalnya kayak wah suka banget nih gue, terserah dari apa kayak tadi kan gue ada yang dari technical, mungkin lu dari acting. Di sini actingnya Ernest jangan di. Oh iya oke. Laura Basuki jangan. Wow. Kok tiba-tiba gue wow. Iya. Oke. Astri Wulas di sini juga. Astri Wulas juga. Ya di sini lucu banget. Sumpah dia lucu banget, di sini lebih lucu kayaknya daripada CTS pertama. Oke. Dia kan ngasih ngasih kayak petuah sebuah pernikahan. Dia kayak ngasih selamat menjalani hidup bahtera rumah tangga, semoga kamu tenang. kayak ucapan bela sungkawa kan. Itu lucu banget.
Oke. Itu lucu banget. Terus kayak kok tenang gitu sih. Terus kayak kok tenang gitu. Terus kadang aduh kebayang lagi mukanya. Iya. Terus dia dengan ekspresi sambil mau menangisnya itu ngomong, "Ya semoga kamu tenang menghadapi permasalahan karena setan nggak suka loh." Itu lucu banget. Kayak setan nggak suka loh kalau ada dua orang bersatu karena rezekinya nanti makin war. Itu lucu banget. Oh gitu ngomongnya. Terus dia di akhir tuh ngomong, "Sama saya titip satu pesen lagi. Tolong OB saya pesenin ketoprak." Sumpah. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Bener-bener kayak si mukanya Ko Ernest kan memang muka orang bingung ya. Iya, makanya gue bilang muka Ko Ernest paling kebayang itu. Gue belum nontonnya kayak udah oke. Itu lucu banget. Itu dia bener-bener kayak lucu banget dia dikit. Kayaknya yang lucunya yang gong itu di sini ya memang kayak si Astri Wulas dengan Ernest sih. Sisanya ya ada lagi yang gue lupa, ada orang stand up yang suka ini juga tuh, ada kan dia berperan jadi agak stand up. Anak stand up gue lupa tapi namanya siapa. Oke. Komedian. Dia sering main di film main di itu deh, Ambiar Mak Biar tuh. Tahu nggak siapa? Oh, yang jadi admin Instagram bukan? Bukan yang gemuk. Ya, Yusril Fariza. Iya. Dia main di sini. Iya, dia main di tadi kan branding dia kan, lo tau kan banyak dia memainkan film yang memang jadi. Walaupun dia hampir enggak sih. Iya. Karena kayaknya dia udah mau menghilangkan itu sih. Iya mungkin ya. Karena di mana-mana filmnya dia begitu kan. Ini tuh lucu banget, dia tuh kayak sama dia kan bantuin si Ayu untuk bikin kue kan. Jadi di sini, nah di situ tuh lucu banget kayak jokes-jokesnya dia tuh ada aja kayak gitu loh. Top. Oke. Tapi kalau dari CTS 2 yang menurut lu kayak kurang tuh apa? Tadi kan gua ada nih Kung Fu Hustle. Mungkin terlalu ini sih, terlalu memang drama ya. Jadi gua nggak bisa menyalahkan juga ini terlalu banyak drama komedi kan? Iya, drama komedi kan? Iya bener, drama komedi. Cuma mungkin karena ini lebih banyak menceritakan si Erwin dan Natalie, jadi kayaknya kurang gong daripada yang pertama gitu. Oke, tapi kan ada dua nih, dan di mana orang-orang lebih banyak nih penonton bioskopnya yang pertama. Kalau lu sendiri prefer yang mana? Tapi sejujurnya gue lebih prefer yang kedua lagi. Secara cerita ya? Secara cerita karena kayak lebih deep gitu loh. Iya. Kayak si Ayu yang dengan trauma masa kecilnya, terus bapaknya yang harus ini ada kayak apa tuh? Konflik keluarga gitu loh kayak si Erwin. Makanya yang lebih lebih dalam gitu loh masalah-masalahnya di CTS 2 gitu. Di CTS 2 sebenarnya lebih dalam. Terus terus didalemin lagi sebenarnya di seriesnya. Oh, di series. Oke. Tapi kalau gue mau nanya sebenarnya nih. Series itu terjadi di antara CTS 1 sama CTS 2 atau setelah CTS 2? Setelah CTS 2 deh. Baru ada. Seingat gue ya. Tapi seriesnya itu lu nonton? Gue nonton. Berapa episode? Aduh, gue lupa berapa episode, tapi dia ada 2 season. 2 season? Iya, season pertama tuh seingat gue menggambarkan si bapaknya yang mau menikah lagi. Seingat gue ya. Oke. Cemiu. Oke. Udah kali, Syah. Gitu. Nah, sebenarnya di Imlek ini juga banyak juga sih ya film-film kayak, mungkin kalau misalnya gue bahas film Jackie Chan terlalu banyak. Ada Rush Hour juga. 3 walaupun di Netflix. Ya, walaupun Rush Hour bukan film Chinese, cuma ya lumayan menghibur lah gitu loh. Karena tadi nyambungnya ke Kung Fu Hustle ya, teman-teman. Betul. Ya, itu sih paling kalau dari gua Kung Fu Hustle, dia CTS 2. Kalau menurut kalian apa, komen di bawah. Sekali lagi selamat menunaikan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Chinese. Oke. Imlek kongsi. Oke, jangan lupa amplopnya, dan jangan lupa juga untuk selalu nonton Bapil Bahas Film. Dadah. Bye bye.